Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu serta bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, juga tak lupa anak-anakku yang saya hormati, kembali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang kita peroleh hingga saat ini, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian daripada itu, kita selalu dipesan untuk selalu menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, saya minta izin dan mohon maaf karena saya tidak membuka masker. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jelas, karena ada suatu ada halangan, namun tidak mengurangi maksud tujuan kami untuk diberi tugas kultum pada sebuah hari ini. Pada sebuah hari ini sengaja saya membacakan sebuah naskah kultum yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Masjid Jami Telkomas pada beberapa hari yang lalu. Ketika itu saya bilang sama beliau, Pak, kita kasih itu naskah, coba-coba saya bacakan nanti di Nurul Iman 2, karena saya terjadwal di hari ke-13 pada jamaah ini. Bapak sekalian, baiklah saya mulai. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-13 dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa hampir atau lebih 10 hari kita sudah menjalani ibadah puasa. Kita sudah memasuki fase yang kedua. Oleh karena itu patut menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Kemudian daripada itu, dalam kedudukan saya selaku katakanlah orang tua, ya bisa juga sebagai sahabat, teman, karena kita sadar bahwa sebagai tanda rasa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, tentunya tidak berlebihan kalau kita selalu saling mengingat dalam kebaikan. Bapak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan lahir dan batin untuk menjalankan ibadah puasa dan amalia lain. Setelah 2 tahun kita bersama-sama menjalani ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan dengan penuh keterbatasan melalui protokol kesehatan atau COVID-19. Alhamdulillah, dengan adanya fatwa MUI, bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah tanpa adanya pembatasan. Namun saya berpesan, mari kita tetap menjaga kesehatan dengan disiplin dalam penggunaan masker untuk pencegahan penularan COVID-19. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan jamaah sekalian dengan mengangkat satu topik pada kultum kali ini dengan judul menjaga persatuan kebersamaan sesama umat. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa di antara beberapa nikmat paling agung untuk umatnya Nabi Muhammad SAW adalah 1. Nikmat hidayah Islam. 2. Nikmat diteguhkan hati untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan 3. Nikmat kebersatuan yang berpadu di bawah panji agama Islam. Selain nikmat yang disebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita ketenteraman hidup berbangsa, rasa aman dalam hubungan bermasyarakat, di lingkungan kerja, sehingga dalam lingkup terkecil di dalam keluarga yang kita syukuri masih berkesempatan berkumpul berjamaah dengan saudara-saudara kita di dalam masjid yang mulia ini.
Alangkah indahnya jika saf-saf di awal Ramadan begitu ramai dan bisa bertahan sampai akhir Ramadan dan lanjut sesudahnya. Sungguh terwujud secara nyata betapa kuatnya kesatuan dan kebersamaan kita dalam ukhuwah Islamiyah. Di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu dalam kurun masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Bapak-bapak sekalian saya hormati, di tengah aral rintang saat ini kesatuan dan kebersamaan kita sedang diuji. Kita dihadapkan berbagai gejala sosial yang berkaitan dengan ekonomi, mulai dari hilangnya minyak goreng, hilangnya impor bahan baku tempe dan tahu, kelangkaan bahan bakar solar, membuat kita resah. Bahkan gejala sosial lainnya seperti vaksin, tes swab dan antigen menjadi bahan perbicaraan yang mengarah ke kebencian dan fitnah. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan ampunan. Kita berikhtiar dan istiqamah untuk bersatu padu, tidak terpancing terhadap sekelompok-kelompok atau segelintir orang-orang yang hendak mengganggu persatuan kita. Sebab kalau kita terpancing atau ikutan dalam kelompok itu akan berpotensi merusak ukhuwah, merusak persatuan dan kebersamaan. Mari kita berprinsip bahwa berlapang dada pada yang berbeda, bersatu pada apa yang disepakati. Jamaah yang kami muliakan, sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga ukhuwah atau persatuan dalam lingkai persaudaraan ini, 4 pilar yang selalu kita jaga, yaitu pertama ta'aruf, yaitu upaya saling mengenal antara individu maupun kelompok. Mengenal lebih dalam, tidak cukup hanya mengenal ciri-ciri fisik seseorang atau sekedar biodata singkatnya, namun juga mengenali latar belakang, kehidupan, pendidikan hingga keagamannya. Kedua, tafahum, yaitu upaya saling memahami kelebihan dan kekurangan sehingga segala macam bentuk kesalahpahaman dapat terhindar. Hormati orang tua, sayangi yang lebih muda. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1842 dari sahabat Anas bin Malik. Ketiga, tahun, yakni upaya tolong-menolong satu sama lain. Maka hendaknya yang kuat menolong yang lemah, yang memiliki kelebihan menolong yang berkekurangan, yang sehat menolong yang sakit, dan seterusnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat-Nya. Keempat atau yang terakhir adalah takaful, yaitu supaya saling memberikan jaminan sehingga dapat mendorong timbulnya rasa aman, tak ada kekhawatiran dalam menghadapi bermacam-macam permasalahan. Sebab ada jaminan dari saudaranya yang mau memberikan pertolongan serta mencarikan solusi jalan keluar dari berbagai permasalahan. Jamaah rahimakumullah, inilah 4 pilar penjagaan dalam kita membina ukhuwah yang merekat persaudaraan dan persatuan antara sesama umat Islam pada khususnya dan sesama warga bangsa pada umumnya. Akhirnya kita sadar bahawa kita merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sering melakukan silap dan salah. Sepatutnya kita tingkatkan persatuan dan persaudaraan antar sesama dan berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak sekalian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf untuk itu marilah kita bersama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.